Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di ruang PPKN Bu Tiwi. Hari ini kita akan belajar materi bab 2 ya. Nah, ini adalah materi terakhir di bab 2 ini. Siapin lagi alat tulisnya ya. Let's get started. Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menduduki urutan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada TAP MPR, yang ketiga itu ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kemudian yang keempat itu ada PP, peraturan pemerintah. Yang kelima itu ada Perpres atau peraturan presiden. Yang keenam itu ada Perda provinsi atau peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh itu terakhir ada Perda kabupaten atau kota, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh saling bertentangan satu sama lainnya. Nah, peraturan yang tertinggi itu ingat ada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terendah itu ada Perda kabupaten atau kota. Sifat dan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama merupakan peraturan yang tertulis. Nah, yang kedua dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Misal di tingkat pusat itu ada DPR, kemudian di tingkat daerah itu misalkan ada DPRD kabupaten atau kota. Yang C itu merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku manusia. Dan yang terakhir, mengikat secara umum dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian arti penting dari peraturan perundang-undangan itu diantaranya yang pertama memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. B. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang C. Memberikan pelindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu peraturan perundang-undangan itu memiliki dua sifat ya. Yang pertama itu dapat diubah dan yang kedua tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar itu termasuk konstitusi yang dapat diubah ya. Nah, ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Oke, nah Undang-Undang Dasar 1945 itu pernah diamandemen atau dirubah sebanyak 4 kali di tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, lembaga yang berwenang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa sih pembukaan Undang-Undang Dasar NRI-nya itu tidak dirubah? Alasan tidak dirubahnya karena merupakan dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita negara atau stateside yang paling dalam dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara tidak dapat diubah sesuai dengan pasal yang tercantum di pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa yang majemuk, yang beraneka suku bangsa, kebudayaan, etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Nah, selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke batang tubuh. Nah, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dan sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilakukan secara adendum. Artinya, perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah aslinya.
Sebagai seorang siswa dan warga negara yang baik, kalian wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Hal tersebut bisa dilakukan dalam berbagai cara sih. Yang pertama, misal di lingkungan sekolah, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. Yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Jadi ketika upacara jangan sambil main-main ya atau ngobrol. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. Yang kelima, menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. 6. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Yang B, di lingkungan tempat tinggal, contohnya menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Kemudian yang C, di lingkungan masyarakat luas. Harus ngapain sih? Yang pertama, contoh memberikan dalam berbagai bentuk bantuan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa membantu dengan harta, bisa juga dengan pikiran kalian, dengan keterampilan yang kalian punya, dengan pengetahuan yang kalian punya. Jadi tidak terbatas harus dari harta saja ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian bisanya seperti apa. Oke, segitu dulu materi untuk kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share tentunya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.